Shalom saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada kesempatan malam hari ini. Saudaraku, dalam satu kerinduan yang begitu luar biasa, yaitu boleh menjadi saluran berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara malam hari ini berada. Mungkin saudara baru saja pulang dari tempat kerja saudara, ataupun mungkin saudara sedang stay di rumah saudara masing-masing. Pada kesempatan sore dan malam hari ini, mari saya mau mengajak kita semua lewat tayangan live streaming ini, saudaraku, untuk boleh menikmati kebenaran-kebenaran Tuhan, untuk boleh menikmati firman Tuhan yang terus menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali karena untuk kesekian kalinya kita boleh berjumpa. Saudara, untuk kesekian kalinya kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya tahu bahwa ini adalah kemurahan Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, yang Tuhan masih izinkan, percayakan buat kita nikmati di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Baik saudara, sebelum kita akan memasuki pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya selalu mengajak saudara sekalian untuk menjadi mitra pelayanan ini dengan cara saudara boleh tekan tombol share atau tekan tombol bagikan, sehingga kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat orang lain yang mungkin saudara tidak kenal, ataupun yang mungkin menjadi kenalan saudara, baik di grup ataupun saudaraku di teman Facebook saudara. Bapak Ibu Saudaraku, saya mendapatkan inbox, saya mendapatkan banyak sekali komentar-komentar yang saudaraku luar biasa, bahwa saya tidak mengenal mereka, tetapi saudaraku, kebenaran-kebenaran itu telah menjangkau mereka lewat tangan-tangan saudara, sehingga mereka pun boleh diberkati oleh Tuhan Yesus dalam setiap pemberitaan kebenaran firman Allah. Saudaraku, tema yang akan kita perhatikan pada malam hari ini adalah warna kehidupan setelah bertobat. Warna kehidupan setelah bertobat. Saudara, ini satu tema yang penting buat saudara dan saya. Mengapa demikian? Karena orang yang telah mengalami pertobatan mempunyai warna sendiri di dalam hidupnya. Karena itu sekali lagi kita akan membahasnya pada kesempatan sore menjelang malam ini. Saudaraku, siapkan hati saudara dengan sungguh, dan biar kebenaran-kebenaran ini boleh menjangkau kita pada malam hari ini. Haleluya. Saya ingin menaikkan satu pujian dalam hal dialek atau logat orang Nusa Tenggara Timur, atau dialek Kupang atau Ambon, mungkin bisa mengerti karena ada kata beta, ada kata sonde yang saudaraku menunjuk kepada satu pujian tentang pertobatan. Haleluya. Beta api Tuhan, dulu beta jauh dari Yesus, sempurna beta mau kenal Dia. Di suatu saat beta jatuh, sing ada yang peduli beta baik. Dulu beta jauh dari Yesus, sempurna beta mau kenal Dia.
sing ada yang peduli beta lah. Saudara kas tinggal beta, papa mama mau buang beta, bepung teman baik benci beta. Tapi Tuhan Yesus angkat beta. Dia bilang beta miliknya, dan kasihnya dia rangkul beta pun hidup. Karena bagi dia beta terlalu berharga. Dulu beta jauh dari Yesus, sempurna beta mau kenal dia. Sampai suatu saat beta jatuh, sengaja yang peduli beta lah. Saudara kas tinggal beta, apa mama mau buang beta, bepung teman baik benci beta. Tapi Tuhan Yesus angkat beta. Dia bilang beta miliknya, dan kasihnya dia rangkul beta pun hidup. Karena bagi dia beta terlalu berharga. Saudaraku, pujian ini mengatakan bahwa dulu kita hidup jauh dari Yesus. Seringkali kita mengecewakan dia. Dulu kita hidup menyakiti hatinya, saudaraku. Sehingga jangankan Tuhan, orang di sekitar kita pun mungkin tidak senang dengan kehidupan kita. Warna kehidupan yang kita tunjukkan adalah warna kegelapan. Warna kehidupan yang kita tunjukkan adalah warna kejahatan. Sehingga saudaraku, menjadi batu sandungan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi saudara, Yesus begitu mengasihi kita. Dia rela mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dia tergantung untuk kita sekalian. Dia ambil kita, dia angkat kita menjadi anaknya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dan sekarang kita boleh hidup dalam sebuah kehidupan yang baru. Oleh karena kasihnya, oleh karena kemurahannya, oleh karena cintanya yang begitu besar dalam hidup saudara dan saya. Adakah saudara malam hari ini menyadari akan cinta Tuhan itu dalam hidup saudara? Adakah malam hari ini saudara dan saya merasakan bahwa Tuhan, kalau saya hari ini boleh mengalami perubahan hidup, saya boleh mengalami pertobatan, saya boleh kenal Yesus, ini semua karena kasih kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Jikalau saudara mengalami itu, sekali lagi, mari kita mau tunjukkan warna yang berbeda. Kalau dulu warna kegelapan, kalau dulu warna kejahatan, kalau dulu warna yang tidak menyenangkan Tuhan, sekarang kita mau tunjukkan warna yang berbeda setelah kita mengalami pertobatan dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tapi Tuhan Yesus angkat beta. Haleluya. Tapi Tuhan Yesus angkat beta. Dia bilang beta miliknya, dan kasihnya dia rangkul beta pun hidup. Karena bagi dia beta terlalu berharga.
Terima kasih Bapa, karena Engkau buat kami menjadi berharga. Lewat pengorbanan-Mu, lewat kematian-Mu di atas kayu salib, kami yang hina, kami yang najis, kami yang berdosa telah dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam diberkati ini. Kami boleh kembali untuk mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan setiap bagian daripada kebenaran-kebenaran Tuhan. Roh Kudus tolong kami dalam pemberitaan malam hari ini, sehingga kami semua boleh diberkati Tuhan. Kami tidak izinkan cara kerja iblis dengan apapun, oh Tuhan, membuat kami kehilangan konsentrasi, membuat kami tidak mengerti. Dalam nama Yesus, Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus bekerja, ambil alih kehidupan kami, dan biarlah kami boleh menyenangkan Tuhan malam ini. Kami diberkati Tuhan malam ini dengan setiap pemberitaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus ini hidup kami Bapa di sorga. Kami sambut firman Tuhan, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi tema khotbah yang akan kita perhatikan pada malam hari ini adalah warna kehidupan setelah bertobat. Warna kehidupan setelah bertobat. Saudara, untuk memahami atau untuk menjelaskan tentang topik ini, saya ingin mengangkat satu bagian daripada kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 Bapak Mama Saudara, mulai dari ayat yang ke-19 bagian B hingga ayat yang ke-30. Jadi sorotan kita sekali lagi malam hari ini terambil dari kitab Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-30. Tentu ada banyak kisah-kisah pertobatan di dalam Alkitab yang Bapak Ibu Saudara tentu pernah baca atau pernah dengarkan dari hamba-hamba Tuhan tertentu yang sudah menyampaikan. Tapi malam hari ini khusus saya akan berbicara tentang bagaimana Kisah Rasul 9, pertobatan Paulus. Jadi kalau kita membaca Kisah Rasul 9, kita temukan ada dua bagian besar. Bagian yang pertama mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18, saudaraku menceritakan tentang bagaimana seorang Saulus belum kenal Tuhan, seorang Saulus belum mengenal Yesus, seorang Saulus masih hidup di dalam kegelapan, sampai seorang Saulus itu kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di jalan menuju ke Damsyik, saudaraku, yang disebut dengan jalan lurus itu. Dan kemudian saudara yang diberkati oleh Tuhan, hingga bagaimana dia kemudian mengalami sebuah perubahan atau transformasi hidup. Setelah itu saudaraku, di dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-30, kita menemukan fase yang kedua dari kehidupan seorang yang bernama Saulus atau yang kemudian dikenal dengan Rasul Paulus. Fase kedua itu adalah bagaimana Paulus atau Saulus itu setelah mengalami pertemuan dengan Tuhan, ketika dia sudah dijamah oleh Tuhan, ketika saudaraku dia mulai bertobat, ketika dia sudah betul-betul mengerti tentang siapa Tuhan yang dia sembah, saudara diberkati, terjadilah kehidupan yang berbeda. Nah, ini yang menjadi sorotan kita pada malam hari ini. Karena itu saya ulang, tema yang saya angkat adalah warna kehidupan setelah bertobat. Saudaraku, yang saya maksudkan dengan warna kehidupan adalah sesuatu ciri khusus yang ditunjukkan oleh orang-orang yang telah bertemu dengan Tuhan, orang-orang yang telah mengalami metamorfosis, orang-orang yang telah mengalami metanoia atau perubahan atau pertobatan. Itu mereka punya ciri, punya warna tersendiri yang saudaraku berdampak, yang mempengaruhi, yang mewarnai dunia ini. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini yang saya mau kita perhatikan. Mengapa? Tujuan jelas saudaraku yang ingin saya seberangkan pada malam hari ini.
Karena ada orang-orang tertentu di dalam kekristenan yang mengklaim bahwa dia sudah ketemu Yesus, yang mengklaim bahwa dia sudah dibaptis, yang mengklaim bahwa dia adalah, saudaraku, pengikut Tuhan, tetapi tidak menunjukkan warna atau tidak menunjukkan ciri bahwa dia adalah orang bertobat, dia adalah Kristen sejati, dia adalah orang yang betul-betul telah dibaptis, dia adalah orang yang betul-betul telah mengenal Yesus. Seringkali warna kehidupan itu tidak tercermin. Nah, karena itu saudaraku, malam hari ini saya mau seberangkan ini kebenaran untuk mendorong kita, untuk saudaraku memotivasi kita, untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya kalau seseorang telah ketemu Yesus, kalau seseorang telah mengalami yang namanya pertobatan, maka warna pertobatan itu terlihat jelas di dalam kehidupannya. Itu tidak bisa tersembunyi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, malam hari ini kita akan memperhatikan itu dari kisah Saulus. Ada beberapa warna yang kita bisa temukan. Yang pertama, mari saya ajak Bapak Mama Saudara kita buka Alkitab kita dari kisah 9 ayat 19 bagian B sampai ayat 19 bagian B, ayat 26 dan ayat 28. Saya mau baca penggalan-penggalan kalimat di dalam ayat yang saya sebut. Ayat 19 bagian B. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Kisah 9 ayat 28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Saudara, kita melihat ketika Saulus bertobat, ketika seorang yang bernama Paulus itu bertobat, saudaraku, di dalam catatan ayat-ayat yang saya baca tadi, mulai ayat yang ke-19, di sana dikatakan bahwa Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid. Saya mau garis bawahi kata tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Saudara, dikatakan juga kisah 9 ayat 26, menggabungkan diri kepada murid-murid. Dikatakan juga kisah 9 ayat 28, Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Mereka di sini tidak lain adalah kelompok orang percaya atau murid-murid yang kemudian dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Hal pertama yang kita temukan dari warna kehidupan seorang yang bernama Saulus mengalami perubahan. Saudaraku, warna yang pertama kita temukan di dalam ayat-ayat yang saya baca tadi, bahwa ada satu perubahan komunitas, ada satu perubahan, saudaraku, perkumpulan. Kalau tadinya di dalam kisah pasal 9 kita temukan ayat 1 sampai dengan ayat seterusnya, saudaraku, Saulus itu biasa berkumpul dengan para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bermufakat untuk mencari jalan bagaimana membunuh orang-orang percaya, membunuh anak-anak Tuhan. Saudaraku, keluar masuk rumah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk kemudian, saudaraku, menghancurkan kehidupan orang lain. Jadi ada satu komunitas yang pertama adalah seperti itu, komunitas kejahatan, komunitas hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, komunitas pemberontakan terhadap Allah, komunitas di luar dari kebenaran, komunitas, saudaraku, di mana bersepakat untuk hal-hal, berkompromi untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi ketika warna kehidupan pertobatan kita temukan dalam kisah 19 ayat yang ke-19, sekarang berbeda. Justru ketika dia sudah bertobat, komunitas sekarang adalah komunitas tinggal bersama murid-murid. Dikatakan komunitas sekarang adalah komunitas yang baru, komunitas yang sekarang adalah komunitas kehidupan persekutuan di dalam Tuhan. Komunitas sekarang adalah komunitas bagaimana, saudaraku, dia belajar Alkitab, dia mulai mengenal Tuhan secara lebih baik. Dia kemudian tentu di sana ada ibadah, ada persekutuan yang intim dengan Tuhan, dengan orang-orang percaya, tidak lagi pada komunitas yang lama.
Saudara, itu warna yang pertama. Malam hari ini saya mau sampaikan buat kita sekalian. Ada banyak orang Kristen mengatakan sudah bertobat, tapi tidak pernah keluar dari komunitas selamanya. Saudaraku, tidak pernah keluar dari komunitas selamanya. Tukang mabok masih tetap kumpul dengan tukang mabok. Aduh Yesus. Nah saudara, dia bilang, Bapak, kami duduk-duduk saja. Duduk-duduk saja, betul atau tidak? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau Anda duduk-duduk untuk menginjil, sama seperti Yesus, dia juga duduk dengan orang berdosa. Tetapi ketika Yesus duduk dengan orang berdosa, dia menyampaikan kebenaran, dia memberitakan firman, sehingga Matius pemungut cukai bertobat. Sehingga saudaraku yang diberkati, orang-orang berdosa itu mengenal Tuhan, sehingga orang-orang berdosa itu datang kepada Allah. Saya tidak berkata bahwa kita lalu anti dengan komunitas yang lama. Saya tidak berkata kita anti dengan orang-orang yang masih tinggal di dalam dosa. Tetapi saudara, ada banyak kecenderungan orang-orang yang saudaraku katanya sudah Kristen sejati, tetapi dia tidak mau lepas dari komunitas yang lama. Hidupnya tetap sama dengan hidup yang lama. Hidupnya seperti itu, seperti bunglon, saudaraku, di gereja rohani, saudaraku, tapi di luar gereja dia kembali kepada hidup yang lama. Di persekutuan dia rohani, tetapi di luar persekutuan dia tidak rohani lagi. Itu bukan Kristen yang memberi warna. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda mendengarkan khotbah tayangan live streaming pada malam hari ini, sekali lagi beri warna yang berbeda. Dan warna yang pertama, saya ulang, kita mesti mempunyai hidup dalam komunitas yang baru. Kita lebih betah dengan komunitas yang baru. Kita lebih betah dengan komunitas yang sekarang, komunitas pertobatan, komunitas hidup di dalam Tuhan, komunitas yang menyenangkan Allah. Saudara yang diberkati, kalau Anda lebih betah di tempat pesta dibandingkan dalam rumah ibadat, Anda lebih betah di paklaru dibandingkan di dalam rumah ibadat, Anda lebih betah gosipin orang di bawah pohon asam dibandingkan di dalam gereja. Kalau Anda lebih betah cari kutu sambil omong orang, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan Anda belum bertobat. Karena orang bertobat, dia akan lebih betah di dalam rumah ibadat, akan lebih betah baca Alkitab, akan lebih betah bercerita tentang pekerjaan Tuhan, akan lebih betah bercerita tentang Yesus, omong tentang Yesus, dengar tentang Yesus, bicara tentang Yesus. Dia akan lebih betah, karena itu adalah komunitas yang baru, habitat yang baru yang dia mesti miliki sebagai orang percaya. Ini warna yang tidak boleh lepas dari hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, itu warna yang tidak boleh lepas dari hidup orang Kristen. Jadi kalau saudara yang diberkati oleh Tuhan, warna ini tidak ada, diragukan pertobatan kita. Diragukan pertobatan kita. Saudara yang diberkati, kita mesti kasih warna. Kita mesti kasih warna yang berbeda. Ini pesan yang tidak boleh kita lupakan. Karena itu kalau Anda di kantor, sekali lagi mungkin di tengah-tengah pekerjaanmu itu ada komunitas-komunitas yang tidak baik, tapi saya mau kita memberi warna sebagai anak-anak Tuhan. Beri warna sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya. Ada orang Kristen tapi duduk kumpul omong porno terus, saudaraku. Ya, aduh ini berat, saudara. Justru kalau ada lu kawan omong porno, lu mustogor, saudaraku. Kalau ada yang omong sana benar tentang hal-hal kejahatan, Anda dan saya punya ciri yang berbeda. Kalau temanmu ajak Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan, Anda dan saya mesti punya ciri yang berbeda. Ini tidak boleh kita lupakan. Sudah. Inilah orang percaya, inilah anak Tuhan, inilah orang Kristen, inilah tanda yang jelas yang tidak boleh kita abaikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bisa baca ayat ini buat kita, Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini ayat tidak asing lagi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan ayat itu, saudaraku yang diberkati. Jadi beda komunitas kita. Jadi kalau kita lebih betah dengan duduk bagosip, lebih betah, saudaraku, di jalan orang berdosa, berarti perlu diragukan komunitas apa kita sekarang. Perlu diragukan pertobatan. Yang kedua, mari kita lihat Kisah 9 ayat yang ke-20, 22 dan 29. Kitab Kisah Rasul pasal 9 ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat 22. Tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-29. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini jelas. Dia beritakan tentang Yesus, dia buktikan tentang Yesus, dia berbicara dan bersoal jawab dengan orang Yahudi tentang, saudaraku, bagaimana dia mengenal Tuhan Yesus. Wih, dia luar biasa. Hal yang kedua yang kita lihat, saudaraku, orang yang mengalami pertobatan warnanya seperti Paulus. Gairahnya untuk menyatakan tentang Yesus itu tinggi sekali. Gairahnya untuk membuktikan tentang Yesus, gairahnya untuk membela kebenaran itu tinggi sekali. Itu orang yang mengalami pertobatan. Jadi saudara menceritakan, membuktikan, dan kemudian sudah bersoal jawab, apologet. Dia betul-betul mempertahankan imannya. Dia tidak terbawa arus. Dia betul-betul bisa membuktikan tentang Yesus. Dia berbicara tentang Yesus. Dan ini diawali dari komunitas tadi. Karena dia sudah belajar, dia dimuridkan bersama dengan para murid-murid yang lain. Dia mengerti, saudaraku, kebenaran karena setiap hari dia tinggal bersama-sama dengan murid. Dikatakan tadi dalam ayat 19. Dia mulai mengerti banyak kebenaran. Karena itu warnanya jelas. Dimanapun dia berada, dia berbicara tentang Yesus, dia membuktikan tentang Yesus, dia berapologetik, dia berdebat, mempersoaljawabkan tentang ketidakbenaran, mempertahankan iman kekristenannya. Ini yang juga kita harus miliki sebagai orang-orang percaya. Saudaraku, ini kita tidak boleh lupa, ini warna kita, ini warna saudara dan saya. Makanya tadi saya bilang, kalau Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak kenal Tuhan, berarti kita sedang mau membuktikan tentang Yesus. Kita mau bicarakan tentang Yesus. Jadi kalau Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah orang yang belum kenal Tuhan, yang mungkin tidak yakin mempersoalkan tentang iman kekristenan kita, kita harus tampil untuk membuktikan tentang iman kita. Kita harus berani berapologet untuk mempertahankan kepercayaan kita, pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudaraku, Yesus itu satu-satunya Tuhan. Kita harus buktikan Yesus itu adalah Allah. Kita harus buktikan, saudaraku yang diberkati. Ingat, jadi kita menjadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar gitu-gitu aja. Ini warnanya. Jadi kalau saudaraku kita katakan saya sudah jadi Kristen sekian lama, saya sudah ikut Tuhan sekian lama, saya sudah bertobat sekian lama, tetapi saudara tidak pernah memberitakan, menceritakan, tidak pernah membuktikan, saudara tidak pernah mempertahankan soal iman saudara, maka sekali lagi itu bukan Kristen yang bertobat, Kristen KTP, ya tempelan doang. Saudara, karena Kristen bertobat, Kristen yang sungguh-sungguh, dia akan betul-betul sama seperti Paulus. Dimanapun dia akan buktikan Yesus Tuhan, Allahku luar biasa. Ya sudah, tidak ada yang tertanding. Hari-hari ini nih kita sedang diperhadapkan dengan banyak sekali saudara hal-hal yang seperti ini, untuk membuktikan siapa Tuhan kita, untuk betul-betul mempertanggungjawabkan iman kekristenan kita kepada banyak orang, sehingga orang tidak meragukan akan kepercayaan iman kita, pengikutan kita, pengiringan kita kepada Yesus itu benar-benar. Saudara, kita harus paham. Makanya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ingat, poin pertama itu tidak boleh dilupakan. Komunitas kita mesti baru sekarang.
Ya, suka dengar firman, suka belajar Alkitab. Saudaraku, saya sudah khotbah tentang sida-sida Ethiopia kan, pulang ibadat itu bukan simpan Alkitab. Nanti tahun depan baru kebahas ulang hobi gereja di Natal. Saudaraku, bukan simpan Alkitab hari Minggu baru ingat. Ini kapan kita bisa bicara tentang Yesus? Saudara, bagaimana kita bisa membuktikan kepada orang tentang Tuhan Yesus? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya. Saya sampaikan buat anak-anak muda, ya, ada berapa banyak orang-orang muda yang hari-hari ini jatuh, saudaraku, karena dia tidak bisa mempertahankan imannya. Dia tidak bisa membuktikan tentang Yesus yang dia sembah. Gampang dihasut, gampang diajak, gampang dipengaruhi. Saudaraku yang diberkati, hanya soal cinta, hanya soal harta, saudaraku bisa ingkari iman percaya saudara. Saudara bisa tinggalkan Yesus, saudara, karena memang saudara tidak hidup dalam pertobatan sungguh. Tapi kalau saudara hidup dalam pertobatan sungguh, Anda akan menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Anda akan membuktikan Tuhan kepada orang lain. Anda akan mempertanggungjawabkan tentang iman saudara kepada orang lain. Dan saudara tidak bisa digoyah oleh siapapun, karena saudara betul-betul berakar mendasar di dalam Kristus. Saudara betul-betul mengalami yang namanya pertobatan sejati. Itu orang Kristen yang bertobat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketiga sekarang, apa bukti dari orang bertobat? Kisah 9 ayat 23, 24, 29. Saya baca ya, 23. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Yang ketiga, saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang bertobat itu bukan berarti jalannya mulus. Lihat ya, saya bacakan. Merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Ayat 24, membunuh dia dikata supaya dapat membunuh dia. Ayat 29, berusaha membunuh dia. Wih, saudara, jadi setelah Saulus bertobat, ancamannya ngeri. Mau dibunuh, mau dibunuh, mau dibunuh. Efek kenapa? Efek daripada dia memberitakan kebenaran. Efek dia tidak kompromi dengan dosa. Efek daripada dia sekarang tahu tentang siapa Yesus. Efek daripada dia mengerti tentang Tuhan. Efek daripada dia mulai mendobrak, saudaraku, pemahaman-pemahaman yang salah dari orang-orang Yahudi. Efek daripada itu, saudaraku, akhirnya dia mulai mengalami ancaman-ancaman. Nyawanya terancam, mau dibunuh, mau dibunuh, mau dibunuh. Orang Kristen yang bertobat dengan sungguh memang akan menjadi incaran kebencian dunia, kebencian setan, saudaraku yang diberkati. Tantangan tambah banyak karena kita mempertahankan kebenaran, karena kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, karena kita mau bela, saudaraku, iman kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita menghadapi banyak sekali tantangan. Paulus sampai mau dibunuh. Kita mungkin, saudaraku yang diberkati, belum sampai dibunuh. Kita mungkin, saudaraku, dikucilkan. Kita mungkin tidak disenangi tetangga, tidak disenangi teman rekan kerja, tidak disenangi oleh orang-orang di sekitar kita, karena kita mau menegakkan kebenaran di atas kebenaran. Saya temukan ada orang bersaksi bahwa mereka bilang, "Oh Pak, kami sekarang dibilang rohani, kami dibilang mau naik sorga utuh-utuh." Saudara yang diberkati, itu konsekuensi dari orang bertobat. Itu menunjukkan bahwa Anda orang-orang yang punya prinsip hidup kebenaran yang sungguh. Saya mau pesan malam hari ini bahwa hidup bertobat itu tidak lepas dari namanya tantangan. Kalau kita tidak menghadapi tantangan, justru perlu dipertanyakan, Kristen macam apa kita? Jangan sampai kita Kristen yang suka kompromi, suka iya baik dengan setan, suka, saudaraku yang diberkati, apa? Menghalalkan segala cara. Makanya iblis tidak merasa terganggu. Tapi ketika Anda betul-betul menyatakan tentang siapa Tuhan, Anda dan saya betul-betul mempertahankan Kristus, ya di atas ya, tidak di atas tidak, kebenaran menjadi hal yang penting dalam hidup kita, maka pasti setan tidak senang, karena iblis adalah musuh daripada segala kebenaran. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iblis itu kan dia musuh dari segala kebenaran. Karena itu, saudaraku, dalam Yohanes 17 Yesus berdoa, "Aku tidak mengambil mereka dari dunia ini, tapi aku berdoa supaya
melindungi mereka, menjaga mereka. Karena dunia tidak mengenal mereka, dunia membenci mereka sama seperti dunia membenci aku, kata Alkitab. Saudara diberkati oleh Tuhan. Itulah warna pertobatan. Jadi saya mau ulang, kalau saudara hidup dalam pertobatan dan orang benci karena saudara hidup dalam kebenaran, it's okay. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dulu biasa duduk dengan teman-teman satu sloki minum dulu, saudara. Sekarang Anda tidak mau, itu tidak enak, saudara. Ya, nanti orang lu mau naik surga utuh-utuh kok. Ini bahasanya orang Kupang biasa begitu. Saudara yang diberkati, ya. Dulu Anda biasa selingkuh, Anda biasa pergi ke tempat prostitusi, Anda biasa nonton film porno. Tapi ketika Anda mengenal Tuhan, bertobat, Anda tinggalkan semua. Teman-temanmu itu pasti tidak senang. Saudara yang diberkati, tantangan pasti akan datang. Anda mulai akan dianggap orang aneh, Anda akan dianggap orang tidak mantap. Saudara yang diberkati, dulu saya masih merokok. Saudara yang diberkati, sebelum saya bertobat, ya, sebelum saya bertobat, saudara yang diberkati, begitu saya bertobat, lalu saudaraku, saya tidak rokok lagi. Teman-teman bilang begini, lu suka banci sah. Saudara, banci kayak bencong katanya. Jadi kalau merokok itu lebih tanda kamu jantan katanya. Tapi kalau kamu tidak rokok, kamu kayak banci, saudaraku. Wih, saya dapat hinaan juga, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi, kita sudah mengalami pertobatan, beri warna yang berbeda, beri warna yang berbeda, beri warna yang berbeda. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sekali lagi, warna itu sudah ada dalam hidup saudara atau belum? Kalau belum, saya mau sampaikan malam hari ini, ayo kembali kepada pertobatan yang Alkitab katakan. Seperti Paulus, ketika dia bertobat, dia mulai cerita tentang Tuhan, dia pertahankan Tuhan. Tantangan ada, sudah. Tantangan ada. Musuh ada. Itu tanda bahwa Anda sungguh-sungguh bertobat. Saudara, pertahankan itu. Jadi kita mesti berani menderita karena kebenaran. Saudara, suratan Petrus kan mengatakan demikian. Kalau Anda menderita karena kesalahanmu, apakah untungmu? Tapi kalau Anda menderita karena kebenaran, Anda dan saya telah mengambil bagian bersama dalam penderitaan Kristus. Karena Kristus pun menderita karena kebenaran. Yesus pun menderita karena kebenaran. Karena itu saudara, kalau kita memperhatikan Alkitab, rata-rata rasul-rasul ataupun kita memperhatikan sejarah tentang rasul-rasul, semuanya mengalami penderitaan, semuanya ditolak, semuanya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam pelayanan mereka. Yang saya heran, ada sekarang banyak orang Kristen maunya diterima dunia, maunya saudara yang diberkati dia disenangi dunia. Saudara, tidak ada pilihan. Kalau Anda mau disenangi dunia, pilihannya satu, kompromi dengan dosa. Kalau Anda mau disenangi dunia, halalkan segala cara, saudara. Tapi kalau Anda mau berdiri atas kebenaran, maka Anda dan saya mesti terima konsekuensi. Kita pasti akan tidak disenangi oleh dunia, dan itu fakta, itu kebenaran. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu kebenaran. Tadi malam saya omong banyak kan, saudara, soal rumah tangga. Tidak boleh dengar hasutan dari pihak kiri kanan, saudara. Ya, Anda mesti berpegang kepada kebenaran. Harus sungguh-sungguh Alkitabiah. Saudara, wah itu pasti tidak enak. Ada berapa banyak saudaraku, akhirnya mamanya, bapaknya kasih pilihan, kau pilih istrimu atau pilih kami. Kami orang tua yang melahirkan engkau tidak hargai. Saudaraku yang diberkati oleh itu, wah, bahkan bisa dikucilkan karena Anda mempertahankan kebenaran. Anda disuruh cerai, Anda tidak mau cerai. Anda disuruh saudaraku yang dipukul istri, Anda tidak mau pukul. Wah, itu mempertahankan kebenaran. Terkadang konsekuensinya berat. Saya sedang tarik benang merah dari khotbah saya kemarin ya. Minta maaf kalau saudara yang mungkin tidak mengikuti kemarin, saudaraku yang diberkati, ketika saya berbicara tentang hasutan. Nah, malam ini saya mau ingatkan kepada kita, beri warna itu sekalipun di tengah-tengah banyak tantangan dan persoalan. Saudara yang diberkati, yang keempat sekarang. Jadi saya ulang, komunitasnya beda. Yang kedua, saudaraku, dia mulai akan memberitakan kebenaran dengan pantang menyerah. Yang ketiga, ada tantangan yang dihadapi. Tapi menarik, yang keempat sekarang. Kisah 9 ayat 25. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara, ayat 30 ya, kisah 9. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus.
Saudara diberkati. Jadi ketika dia menghadapi tantangan, Tuhan kasih jalan keluar. Orang yang hidup di dalam pertobatan, saudara, pasti ada jalan keluar. Pasti ada solusi. Pasti ada jalan keluar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu, ingatlah baik-baik, saudara. Hadapi tantangan, jangan lari. Saya sudah pernah sampaikan khotbah saya juga tentang, saudaraku, ya, jalan keluar di tengah-tengah tantangan. Saudara diberkati oleh Tuhan, jangan lari. Kebencian orang boleh datang, fitnah boleh datang, rasa tidak senang boleh datang, tetapi saya mau sampaikan, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Jangan takut, tetap berdiri di atas kebenaran. Ada banyak orang yang ketika saudaraku sudah mulai hadapi tantangan, ciut dia, mulai takut. Akhirnya tadinya dia berdiri dalam kebenaran, sekarang dia akhirnya ikuti ketidakbenaran. Karena menjaga posisi aman, menjaga supaya dia jangan sampai dikucilkan, menjaga supaya dia tetap aman, jangan sampai mengalami hal-hal yang tidak baik. Itu bukan solusi. Saudaraku yang diberkati, apapun taruhannya, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, kebenaran tetap di atas kebenaran. Tidak boleh. Yakinlah bahwa Tuhan punya 1001 cara. Kalau memang itu adalah kehendak Tuhan untuk saudara mati karena mempertahankan kebenaran, lebih baik daripada saudara harus mengingkari kebenaran hanya karena saudara mau, saudaraku, mengikuti segala sesuatu yang enak di dalam dunia ini. Saudara diberkati oleh Tuhan, ya. Daripada saudara dan saya ikuti sesuatu yang enak, tapi saudara mengabaikan kebenaran, lebih baik kita mati, saudara yang diberkati, karena kebenaran firman Allah. Lebih baik kita dikucilkan, lebih baik kita diasingkan, lebih baik kita ditolak karena kebenaran, daripada kita di, saudaraku, sanjung-sanjung tetapi karena ketidakbenaran. Itu kebenaran yang tidak boleh saya ingin kita ingat sama-sama, Bapak Mama Saudara. Ini penting dan itu memang tidak mudah, Bapak Mama Saudara. Itu memang tidak mudah. Dan itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita praktekkan di dalam pelayanan. Itu harus kita lakukan dan kita praktekkan dalam rumah tangga kita. Itu harus kita praktekkan dalam hidup kita setiap hari, di lingkungan kita, di mana saja kita berada. Tunjukkan warna pertobatan itu. Saya ulang, Tuhan punya 1001 macam cara. Tuhan punya jalan keluar. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya tidak melihat jalan keluar. Ada jalan keluarnya, pasti. Kalau belum Anda dan saya punya riwayat hidup selesai di dunia, belum, berarti Tuhan pasti kasih solusi yang terbaik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pasti. Karena itu tidak usah takut, tidak usah gentar, tidak usah putus asa, tidak usah kecewa, saudaraku, karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat di dalam hidup saudara dan saya. Jangan takut kalau Anda dipecat hanya karena Anda melakukan kebenaran. Jangan takut kalau jabatan Anda diturunkan hanya karena Anda melakukan kebenaran. Jangan takut. Jangan takut engkau tidak dianggap oleh keluargamu hanya karena engkau mempertahankan kebenaran. Saya mau sampaikan, jangan takut karena engkau kemudian tidak punya teman, karena engkau mempertahankan kebenaran. Karena Tuhan sekali lagi tahu apa yang engkau lakukan jikalau engkau sedang mempertahankan kebenaran dengan sungguh. Malam hari ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, beri warna kehidupan, beri warna kehidupan, beri warna kehidupan. Dan hari ini saya membagikan 4 warna yang tidak boleh kita lupakan. Saya berharap dimanapun saudara sedang menyaksikan tayangan live streaming pada malam hari ini, saya berharap kita semua menunjukkan ciri pertobatan itu. Saya ulang, orang yang bertobat akan membangun sebuah komunitas yang baru. Komunitas yang baru itu adalah komunitas cinta kebenaran. Komunitas yang baru itu adalah komunitas yang rindu pengajaran. Komunitas yang baru itu adalah komunitas yang membangun hubungan dengan Tuhan lebih akrab, membangun hubungan sesama antar umat Tuhan, antar orang percaya, antar saudaraku, kita saudara-saudara seiman harus tambah erat, tambah kuat, tambah mantap. Itu komunitas baru. Saudara yang kedua, ingat baik-baik, orang Kristen yang mengalami pertobatan, dia akan berbicara, dia akan membuktikan, dia akan mempertahankan soal Kristus, dia akan mempertahankan soal imannya. Dia tidak akan mundur setapak kaki pun, saudaraku, setapak langkah pun dia tidak akan pernah mundur. Yesus di atas segala-galanya, Yesus harga mati, Yesus, saudaraku diberkati, adalah satu-satunya, tidak ada yang lain yang dapat menggantikan Yesus. Dan yang ketiga, ingat, dalam kita mempertahankan kebenaran, warna yang ketiga, kita tidak bisa abaikan bahwa terkadang kita pasti akan tidak disenangi. Ada hadapi tantangan, hadapi masalah, hadapi segala macam kesulitan. Tapi orang yang hidup dalam pertobatan, warna, jalan keluar, solusi, itu Tuhan pasti selalu siapkan buat kita.
Kiranya Tuhan tolong kita sekalian, saudaraku, dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan ini. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara sedang hadapi malam hari ini. Mungkin saudara sekarang berkata, Pak Pendeta, saya ini susah sekali lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk oleh karena pengaruh teman-teman saya, oleh karena mereka mengancam begini. Saya mau sampaikan malam hari ini, ingat, kebenaran di atas segala-galanya. Kalau Anda bertobat, lakukan sungguh-sungguh kebenaran, beri warna dalam hidup saudara. Jangan kompromi dengan dosa. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saudaraku, saya percaya bukan saya yang memberikan jalan keluar, bukan orang yang pecat saudara yang beri jalan keluar, bukan orang yang merendahkan saudara yang memberikan jalan keluar, bukan orang yang membenci saudara yang memberikan jalan keluar. Yesus yang saudara pertahankan, Yesus yang saudara betul-betul imani dan saudara ceritakan, saudara buktikan kepada orang. Dia juga yang akan melakukan segala sesuatu di dalam hidup saudara dan saya. Kiranya terus berkati kita sekalian. Sekali lagi, jikalau saudara berkenan untuk menjadi saluran berkat buat orang lain, izinkan saya untuk memberi pesan terakhir. Ayo ajak saudara, teman saudara untuk terus membagikan, saudaraku, akun daripada berita kebenaran yang saya sampaikan. Saudaraku, di akhir khotbah saya selalu sampaikan supaya kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Dan saya terlampau yakin kalau kita diberkati, kita akan siap menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita dengan ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur buat apa yang Alkitab katakan. Haleluya. Bapa di sorga, Engkau dapati setiap pribadi lepas pribadi dimanapun anak-anak Tuhan sedang berada malam hari ini. Kami tidak tahu pergumulan mereka soal pertobatan seperti apa, tapi Tuhan tahu. Hamba berdoa malam hari ini, Tuhan jangkau, Tuhan lawat, Tuhan berkati, Tuhan tolong kami semua supaya hidup sungguh dalam pertobatan, memberi warna. Bukan seperti, oh Tuhan, orang Kristen lama, Kristen KTP, Kristen tidak bertobat, tapi kami sungguh memberikan Kristen pertobatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, materaikan kebenaran ini. Tolong, kalau Engkau dapati ada yang menghadapi masalah-masalah tertentu, Tuhan kasih kekuatan. Hadapi tantangan, Tuhan kasih kekuatan, supaya mereka boleh melihat jalan keluar seperti apa yang Alkitab katakan. Bahwa Engkau tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan kami, dan waktu kami menghadapi cobaan, Engkau memberikan jalan keluar buat kami, supaya kami dapat menanggungnya. Terima kasih Bapa, materaikan kebenaran itu, supaya kami betul-betul mengimani dan melakukannya dalam hidup kami. Engkau dapati Tuhan, kalau ada pergumulan-pergumulan tertentu, sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Yesus oleh perkenanan Tuhan. Tuhan tolong lawat dan sembuhkan. Kalau ada yang berbeban berat, Tuhan tolong dalam nama Yesus, Tuhan beri kelepasan dan kelegaan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, satu-satunya nama yang berkuasa, yang sanggup melakukan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, memberkati tayangan live streaming ini sampai ke ujung dunia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Hamba sederhana menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, tapi Tuhan akan terus melakukan yang lebih dari apa yang hamba lakukan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Pertemukan kembali kami di waktu dan kesempatan yang akan datang dengan kebenaran-kebenaran yang baru. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, sekali lagi saya mengajak saudara untuk mengirimkan beban, masalah, pergumulan saudara di inbox messenger di akun saya. Tentu saya akan rindu sekali untuk menjadi berkat buat setiap saudara dengan mendoakan saudara dalam pergumulan-pergumulan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai sejahtera buat kita. Haleluya.